Bismillahirrahmanirrahim. Pada video keempat ini kita akan melanjutkan ke pengkondisian, ya, itu pengkondisian if dan else, if else ya, ya teman-teman. Jadi kondisi ini bisa kita ibaratkan dengan pengecekan jika pada sebuah pengkondisian ya. Nah, fungsi if else sangat dibutuhkan pada saat kita ingin memeriksa sebuah kondisi. Nah, pada setiap logika terkadang kita memerlukan pengecekan suatu nilai yang jika terpenuhi untuk melakukan sesuatu, dan jika pengecekan pertama kita terpenuhi maka ada pengecekan kedua yaitu else, dan begitu seterusnya. Nah, dapat kita bayangkan tentang kondisi if else ini seperti misalnya teman-teman memiliki seseorang teman, ya. Jika nama teman tersebut adalah Andi, maka dia adalah laki-laki. Jika dia namanya Ani, maka dia perempuan. Nah, seperti itu contoh sederhananya ya. Oke, kita bisa langsung aja untuk membuat pengkondisian. Jadi pengkondisian itu saya buat lagi file baru di sini, yaitu kondisi PHP. Oke, kita buat lagi PHP. Nah, jadi format untuk pengkondisian itu jadi if ya, if sini if kurung tutup kurung, kemudian ada kurung kelelawar ya. Nah, kemudian ada else ya, dan seperti ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini di dalam kurung ini itu adalah kondisinya ya, kondisi dari variabel. Nah, saya contohkan sebuah kasusnya, misalnya seperti ini. Variabel nama ya, variabel nama. Nah ya, jadi namanya misalnya di sini Andi ya. Nah, if mana dolarnya, dolar nama sama dengan Andi. Nah, maka akan kita munculkan sebuah pesan di sini, yaitu dia adalah laki-laki. Nah, jika bukan Andi variabelnya, maka ini titik koma jangan lupa, maka dia adalah perempuan. Nah, seperti itu teman-teman pengkondisian. Nah, coba kita refresh kondisi ya. Nah, maka dia adalah laki-laki. Nah, misalnya kita ganti di sini Ani, misalnya Ani ya. Nah, berarti bukan Andi. Nah, maka dia adalah perempuan. Atau jika namanya Andi, maka dia adalah teman saya. Nah, dia adalah bukan teman saya. Nah, oke, itu pernyataan variabel yang string ya. Nah, bagaimana dengan pernyataan misalnya gini, misalnya variabel dolar UAS ya, NA ini maksudnya nilai akhir ya, atau nilai ya, sama dengan misalnya nilainya kita buat 100 ya. Oke, jadi if nilai jika variabel nilai itu besar. Nah, ini kita menggunakan perbandingan ya, besar sama dari 75, maka ini kecil ya, besar sama dengan 75, maka saya lulus. Nah, jika tidak, saya tidak lulus. Oke, coba kita refresh. Nah, saya lulus ya.
Nah, coba kita ganti nilainya jadi 75. Apakah dia lulus? Ya, masih lulus ya. Karena besar dari 75. Nah, masih lulus. Nah, kita coba nilainya bukan 75, misalnya nilainya 60 ya. Berarti jika nilai dari variabel nilainya besar dari 75, maka lulus ya. Berarti kalau 60 otomatis nanti hasilnya tidak lulus. Oke, kita refresh. Nah, saya tidak lulus ya. Nah, bagaimana kondisinya ada banyak ya. Contoh banyaknya seperti ini. Nah, jika nilai nilai saya besar dari 80, besar dari 80 ya, maka lulus ya, lulus. Anda lulus. Nah, else if ya, else if buka lagi, tuh lagi. Else if-nya seperti ini. Nah, nilainya itu nilai ya besar sama dari 70 dan ya, kita gunakan dan kecil dan nilai itu kecil dari 80 ya, berarti di bawah 80 ya, berarti 79, antara 70 sampai 79 itu adalah remedial. Anda remedial. Nah, jika di bawah 70 ya, berarti dari 0 sampai 69, maka dia nanti akan else, maka akan tidak lulus ya. Anda tidak lulus. Nah, dengan nilai 60 berarti nanti hasil yang keluar adalah remedial. Anda tidak lulus. Tidak lulus ya. Berarti 60 ya, berarti tidak lulus. Nah, kita buat nilainya misalnya 75. Nah, otomatis Anda remedial ya. Nah, jika nilainya kita ganti menjadi 81 misalnya, maka Anda lulus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Maksudnya menggunakan if dan begitu seterusnya ya. Jika kondisinya ada 10 atau 11, nah itu bebas saja. Jadi if, else if sampai terakhir ya. Jadi penutup if itu else ya, kalau ada lagi else if, dan begitu seterusnya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya. Terima kasih, semoga teman-teman paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.